Selamat malam BNS Squad. Kembali lagi di program BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu pekerjaan dan juga hobi yang seringkali orang anggap tidak masuk akal. Seorang penulis kisah horor. Sudah hadir bersama saya pada malam hari ini Kak Christian Giri. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam Kakak. Bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Terima kasih Kak Christian sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di program BNS Mirror. Karena memang banyak cerita yang masuk dan kemarin tim juga sempat kirim kepada saya ceritanya Kak Christian dan saya rasa ini cerita yang baru dan tidak biasa dan harus kita bahas di sini Kak, tentang kisah seorang penulis cerita horor. Kalau boleh tahu Kak, sudah berapa lama Kak menekuni dunia sebagai seorang penulis? Sejak 2007 saya sudah buat banyak cerita dan website. Semua cerita-cerita, artikel-artikel di website tersebut. Sejak 2019 sudah banyak cerita-cerita yang sudah ditimang oleh beberapa penerbit buku. Dan kebetulan juga saya aktif menulis di beberapa media. Dan cerita horor ini sebenarnya jarang saya lakukan, soalnya saya lebih sering ke cerita-cerita slice of life kayak cerita yang moral. Horor karena terbawa dengan pengalaman-pengalaman masa lalu saya sendiri, pengalaman-pengalaman teman, dan banyak hal. Kemudian kebetulan saya juga admin atau moderator di beberapa grup creepy, gore, horor Indonesia maupun internasional di beberapa medsos, Facebook, Twitter, dan Telegram. Kak Tia, sorry saya potong sedikit. Tadi sempat mention tentang pengalaman masa lalu. Oke. Pengalaman masa lalu seperti apa Kak yang membawa Kak Tias pada akhirnya menjadi seorang penulis cerita horor? Pengalaman ini terjadi sekitar belasan tahun silam, sekitar 6 tahun saya. Itu pertama kali saya melihat sebuah sosok di dekat rumah saya. Orangnya baru meninggal sekitar beberapa hari. Zaman itu di rumah tidak ada televisi. Bapak saya lagi numpang nonton di tetangga. Malam itu sekitar jam 9 atau jam 10. Saya tanya di mama, "Mama, Bapak di mana?" "Bapak lagi di tetangga." Terus keluar rumah sendiri, mau cari Bapak. Di luar situ ada nenek-nenek lagi kayak masak di tungku. Yeah. Beta hampiri, tanya, "Nenek dapat lihat Bapak kok?" Dia hanya lihat beta daftar saya gitu. Juga beta pulang, beta kasih tahu mama. "Mama, beta dapat lihat itu nenek." Langsung mama kaget. "Nenek yang mana?" "Itu yang ini, dong baru habis kubur dia tuh." Jadi mama kaget, mama berteriak bapak. Tanya, "Kok karena mana lu bisa lihat?" Soalnya beta tanya lihat saya. Dan itu terjadi lagi, itu nenek. Dan dulu di belakang rumah lama tuh ada leding. Di situ banyak orang angkat air dan air jalan sonde lancar. Jadi tengah-tengah malam tuh biasa orang jaga air. Salah satunya beta dan Bepama. Saat ada jaga air, itu nenek ada di situ. Di dekat air leding itu? Dekat situ dan kayak panggil. Beta soalnya ada rasa takut waktu itu, mungkin karena masih kecil. Terus kasih tau Beb Mama yang takut. Karena Beb Mama takut, omong dengan Beb Bapak empat mata. Keesokan harinya beta langsung dibawa ke salah satu kota di Pulau Timur. Beta di itu kota tuh ada satu biara gereja. Beta dipertemukan dengan seorang pastor.
Saat itu ketong lagi makan. Sampai di sana ketong makan malam. Habis makan malam, beta dibawa ke sebuah hutan. Di dekat biara itu. Iya, sebuah hutan. Ini Romo tanya beta, lu lihat apa di situ? Beta lihat api unggun, Romo. Terus lu lihat baik-baik lagi. Beta lihat ada orang dapat lempar dalam api. Terus Romo bilang, nah sudah, mari kita masuk. Habis itu dong mulai ke sembahyang begitu. Kalau dalam beta pu agama ada sembahyang yang kayak pengusiran begitu dan perlindungan begitu. Oke. Jadi memang tujuan awal dibawa ke sana itu mau ditutup mata batinnya gitu istilahnya sama orang tua. Iya. Dan berhasil sampai sekarang. Beta pernah waktu itu beta dengan beb kawan uji nyali di salah satu kuburan di Kupang. Pulang dari situ, beta langsung sakit parah. Beta berobat di puskesmas, rumah sakit, sampai sembuh. Setiap malam tuh beb lutut tuh kayak tertikam begitu tuh. Jadi setiap malam tuh beta pun mama yang jaga beta tidur dengan beb mama. Karena setiap malam karena beta son tahan sakit sampai beta berteriak terus. Itu sampai beta son bisa buang air kecil hampir 1 minggu. Separah itu, Kak. Napas juga sesak. Nah, kebetulan beta kenal dengan beta punya ada circle, ketong ada 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki termasuk beta. Itu ketong bisa yang kayak begitu. Beb mama telepon dong datang, maksudnya untuk berdoa supaya beta sembuh. Beta awalnya sonde percaya. Terakhir, yang bikin beta percaya tuh, dia kan tanya, beta kan biasa dipanggil Itis. Kak Itis pun apa lagi yang sakit? Beta bilang beta pun dada, beta susah bernapas. Dia kayak begini, sambil berdoa dia buat beta ini. Dia maju terabek, langsung terabek itu saat, dan beta kayak napas langsung lancar. Terus apalagi, jadi beta bilang beta susah kencing, susah buang air kecil. Langsung kayak buat tadi, dan beta langsung menuju ke kamar mandi walaupun belum lancar. Terus beta pelutut lagi dan tiba-tiba dia langsung kaget. Dia bilang, aduh Tuhan, bilang kenapa? Ada perempuan di kaitis belakang. Tanya siapa? Dia bilang itu kuntilanak. Nah itu barang dia bilang ikut beta dari kuburan. Nah dia juga kaget, maksudnya kok bisa? Nah sampai situ kok bisa, dulu dia bisa lihat, sekarang dia bisa lihat maksudnya. Kaitis, saya penasaran sudah sejauh ini selama ini kakak berprofesi sebagai seorang penulis cerita horor. Cerita yang kakak buat itu apakah memang pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang di sekitar, atau memang itu cerita fullnya itu fiksi saja gitu, Kak? Yang beta pencerita yang kak baca yang judulnya Kuntilanak itu istriku. Itu awalnya ada satu beta kawan yang tadi bilang dalam circle tuh. Dia cerita dia pun tetangga mau meninggal karena sempat berhubungan dengan kuntilanak. Berhubungan seperti suami istri? Ya. Oh wow. Itu salah satu faktor beta buat cerita. Lalu beta kembangkan. Itu 60% fiksi. 40%-nya ada beberapa yang beta selipkan itu kisah nyata. Kak, saya mau tanya nih, kan banyak orang bilang kalau kita ngomong soal hal-hal gaib, nonton film gaib, pasti ada aja yang muncul gitu. Selama proses menulis, Kak, pernah nggak sih Kak diganggu, tiba-tiba ada yang muncul, atau tiba-tiba ada yang menampakkan diri di depan situ? Sejauh ini bagaimana, Kak? Beta punya kebiasaan kalau tulis horor tuh, dari jam 9 malam, habisnya itu sekitar jam 12 pas.
Nah saat tulis tuh itu lampu dalam rumah harus mati atau dalam beta pu kamar itu harus mati. Beta tutup beta kepala dengan kain untuk beta berpikir, dan itu beta kerasa ada yang lihat beta. Ada yang datang ke situ. Ya, karena kalau misalnya ketong berasa begitu, makanya berasa kayak ada yang lihat atau ada yang lewat atau yang datang, itu beta akan pusing. Itu beta kayak pusing-pusing. Nah, saat beta balik kalau dong ada, beta son akan bawa mengendong, beta son akan ganggu dong. Itu juga salah satu, misalnya kalau beta lihat dong pu wajah, ada di bepung adegan cerita tuh ada itu kuntilanak dari dalam dia punya mulut atau dalam dia muka tuh ada adegan kecoa, ulat-ulat dan ular itu jatuh ke tokoh utama. Iya. Nah itu salah satu inspirasi beta saat beta lihat seseorang yang lagi nonton beta menulis. Itu ada kayak kecoa dan bau amis anyir. Nah yang pas lagi nonton beta menulis tuh kebetulan amis sekali dia punya aroma. Kak, sosok yang paling menyeramkan yang pernah datang ketika Kak sedang menulis, seperti apa Kak kira-kira? Kuntilanak. Yang tadi itu. Dari saya baca ceritanya Kakak, saya merasa bahwa karakter itu betul-betul hidup Kak. Bagaimana Kak Tias bisa membangun hal tersebut gitu? Karena dari cerita yang saya baca, Kak Tias sering melakukan pendalaman karakter di daerah-daerah terpencil untuk bisa lebih dapat feel-nya dari cerita yang Kakak bangun. Beta pun tulisan tuh bukan hanya genre horor. Iya. Beta kasih masuk ada beberapa subgenre di dalam, psychological thriller, thriller dan gore. Itu maksudnya agar pembaca lebih paranoid, dan beta pakai sudut pandang orang pertama POV supaya orang yang baca dia seperti dia yang ada di dalam cerita tersebut. Dan satu yang buat saya penasaran Kak, yaitu pengalaman Kakak bertemu dengan dua anak kecil yang sedang bermain air di tengah hutan. Iya. Itu bagaimana Kak awal mulanya ketemu sama dua anak kecil itu? Waktu itu kan siang tuh beta mau pendalaman karakter tokoh utama. Beta ke salah satu desa di Amarasi. Iya. Siangnya beta dari jalur berbeda, pulangnya beta dari salah satu hutan di daerah tersebut, dan itu tembus di agak masuk kota Kupang, di batas kota. Karena masih penasaran, beta kembali lagi sendiri malam hari sekitar beta start dari Kupang itu jam 10 setelah beta pulang kerja. Nah saat masuk mau masuk hutan kan ada jembatan, ada kali kecil. Nah beta pas saat mau lewat, siangnya tuh beta lihat air tuh masih sedikit. Saat malamnya beta lewat, kok air meluap. Nah beta awalnya beta pikir jembatan putus, ikannya sonde mungkin banjir, ikannya lagi panas. Nah beta maju pelan-pelan, oh air meluap. Nah beta kan agak takut, maksudnya kalau licin dan beta dengan motor jatuh. Saat beta lewat sedikit, ada dua anak kecil pakai pakaian biasa selayaknya anak kecil, lagi main-main air, percik-percik air. Lihat beta kosong dalam. Nah beta juga lihat dia, lihat dong maksudnya. Nah beta kalau lihat orang tatap di mata. Beta lihat abis dong, beta jalan, maju sedikit, itu jalan agak buku-buku. Beta dengar ada orang bersapu di tengah hutan. Di tengah hutan, soalnya ada lampu. Beta karena penasaran berhentilah motor. Tanpa beta kasih nyala senter di HP, karena beta takut mungkin betul-betul memang orang lagi sapu atau apa, masih positive thinking. Tapi setengah malam sampai mungkin. Jadi beta lihat-lihat begini, ada memang orang ada bersapu tanpa ada rumah di situ. Wow, logisnya di tengah hutan anak kecil bermain air, orang-orang sapu, bukan manusia kan Kak? Iya. Dan setelah itu Kak bagaimana? Terus beta jalan
Akhirnya lurus terus sampai di desa tersebut Iya. dan beta langsung pulang. Langsung pulang ini yang mungkin beta juga kaget. Beta lihat orang pakai pakaian adat. Pakaian adat salah satu daerah di Timor. Sambil pegang tombak. Banyak atau satu orang? Ada sekitar 4-5 orang. Itu laki-laki. Dan ada perempuan yang menari tarian adat. Perawakannya seperti apa kayak waktu dilihat di situ selain pakai pakaian adat dan pegang tombak? Itu yang perempuan yang menari itu, dong sonde lihat beta, terus kemana? Dompung wajah juga kayak biasa-biasa, sonde sama kayak di film yang pucat-pucat, sonde kayak biasa-biasa. Hanya masih pakai pakaian adat, tapi yang laki-laki yang pakai sambil pegang tombak yang pakai pakaian adat tuh dong lihat beta terus. Beta pikirnya mungkin dong lagi jaga daerah situ atau apa, atau mungkin di situ dong apa begitu. Saat lewat beta harap beta ketemu lampu cepat atau ada rumah begitu. Maksudnya untuk menenangkan diri. Namanya manusia ya. Mau bilang sonde takut karena manapun manusiawi kalau ada rasa takut. Makanya beta cepat mau ketemu rumah supaya beta menenangkan beta sendiri. Saat pulang dari situ, beta langsung, beta kan ketikkan via HP. Iya. Via HP beta langsung, itu malam juga ketik sekitar 4 bab. Dari pengalaman tadi? Iya. Beta rangkum semua, beta kasih mati lampu rumah dan kamar. Kasih jalan imajinasi. Beta ketik, beta rangkum-rangkum dengan yang pengalaman pribadi dan yang kawan cerita. Terus jadi 4 bab. Makin kesini tuh beta membaca mulai takut. Baca itu cerita. Karena semakin nyata rasanya dari ketika baca cerita itu. Masuk dari part 8 ke atas tuh. Sampai ada yang bilang dong sakit. Sampai sakit. Efeknya sampai ke situ? Iya, sampai sakit, sampai kayak dihantui, sampai mimpi yang kayak betul-betul nyata. Kak Tias tidak pernah, Kak Itis tidak pernah takut kalau nanti kedepannya itu ada yang ganggu mungkin anak-anak di kedepannya nanti atau mungkin istri. Karena yang membaca saya sudah diganggu Kak, gitu. Tidak takut gitu nanti anaknya di depan di masa depan gitu bakal diikutin oleh tokoh-tokoh yang sudah diceritakan ini. Ada satu kejadian nyata. Ini baru terjadi beberapa hari. Kakak omong yang kakak tanya ini makanya beta ingat. Beta ada duduk dengan orang. Dia juga lagi bertanya soal cerita ini. Saat duduk-duduk ada yang datang. Dan dia takut sampai itu sosok ikut sampai rumah. Diganggu. Seperti apa Kak wujudnya? Yang datang tuh bapak-bapak. Kemudian saat ketemu duduk mungkin sampai mau diganggu, di tempat lain juga mau diganggu. Begitu. Jadi bisa dibilang ini juga pada akhirnya berdampak ke orang lain gitu. Makanya untuk beberapa bulan beta sonde buat cerita horor yang sangat-sangat horor. Sekarang beta cuma buat cerita horor yang genre creepy, yang takutnya masih bisa ada kadarnya. Ada beberapa bem buku yang lagi mau di PO orang itu yang lebih horor. Tentang? Judulnya Diburu Pasukan Neraka. Itu 70% kisah nyata. Kakak alami sendiri? Ya. Kak Itis, saya mau tanya nih, sudah sejauh ini pengalaman horor apa Kak yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan sampai saat ini? Malam waktu itu beta lagi di salah satu daerah di Kupang Barat. Iya. Beta lagi jalan, lagi boncengan.
beta lihat dari jauh nih ada orang berhenti di tengah jalan. Beta tanya orang di belakang, itu apa tuh? Ini orang langsung berteriak, takut. Nah, beta kan mungkin kemana, penasaran tuh. Beta HP di saku, beta gas tambah motor, sambil beta panggil, ambil HP mau rekam. Iya. Berhentilah di depan. Dan ternyata itu seorang nenek-nenek. Lagi pegang tongkat, sendirian, itu di kiri kanan soalnya ada rumah. Nah, dan menurut beta pun kawan-kawan itu tempat memang angker. Beta bicara dengan itu nenek. Beta bilang, nenek, lewat duluan su. Ini nenek hanya begini saya. Maunya untuk beta jalan tuh. Iya, iya. Soalnya nenek jalan su, beta tunggu. Nah, ini orang di belakang bilang, jalan su, Nges mau menangis tuh. Iya. Soalnya nenek jalan su. Terakhir karena sudah terpaksa, beta langsung jalan. Beta langsung omong, dia bilang, yang orang di belakang dia bilang, jangan sekali-sekali lu toleh belakang. Jangan sekali-sekali, biar beta sah. Nah, ini satu nih langsung sama-sama toleh belakang yang beta. Saat dilihat soalnya ada, dia tambah gila. Maksudnya tambah histeris. Paksa beta bawa motor tambah kencang. Dari tadi pengalaman bilang pendalaman karakter, ketemu nenek-nenek di jalan, pernah ketempelan Kak sampai di rumah? Diikutin sampai di rumah gitu? Awal yang tadi beta cerita yang beta sakit parah itu. Yang habis uji nyali di kuburan. Ada satu kuburan juga. Itu malam di salah satu di Kota Kupang juga. Itu malam ada banyak orang MP. Sekitar 5 orang. Tapi ketong bukannya ada kesan horor di sana, ketong ketawa-ketawa. Maksudnya itu mungkin hal yang sangat bodoh yang ketong lakukan. Sampai mungkin dorang itu makhluk ikut mungkin karena mereka marah. Karena merasa tersinggung mungkin, diganggu di situ. Kalau pengalaman horor, ada salah satu lagi yang beta dengan bapak. Waktu itu bapak lagi nonton bola dan beta lagi mau buang air kecil. Beta lihat bola api Terbang di atas iya, rumah. di atas rumah orang tetangga. Awalnya beta pikir beta lagi halusinasi. Ini kayaknya beta halusinasi nih, sonde mungkin, sangat sonde mungkin. Tapi ini bola masih ada. Beta tutup mata, buka mata, cubit-cubit pipi. Ini bola masih ada. Paginya itu orang yang di itu rumah yang ada bola api di rumah meninggal. Hari itu juga? Paginya. Kan beta lihat malam. Paginya langsung meninggal. Iya. Karena memang yang saya tahu itu kayaknya kiriman Suwangi Kak. Banyak orang bilang seperti itu. Kak, dari cerita Kakak sudah bagikan, banyak gangguan, berdampak bagi orang, sampai sakit. Kenapa Kak masih betah jadi penulis cerita horor Kak? Karena kalau orang normal seperti saya pun saya kayak, udahlah menyerah di awal Kak. Tapi sudah sejauh ini Kak, apa yang mau dicari? Tujuan apa yang Kakak pengen dapat sebagai seorang penulis cerita horor sampai bisa bertahan hari ini? Beta pembaca, sampai sekarang masih tagi-tagi cerita horor. Lanjutan sampai sekarang, sampai pernah dong buat petisi. Waktu itu kan cerita yang terakhir nih, beta post di Facebook. Terus tiba-tiba ada penerbit yang mau minang dan terbitkan jadi buku. Nah, mereka sudah mau karena dari awal sudah di Facebook, belum paksa-paksa beta sampai akhirnya oke, ya sudah. Biar beta buku-buku lain yang cerita-cerita lain yang nanti dibukukan. Biar cerita ini yang tetap di Facebook. Nah, sampai sekarang mereka masih tetap menagih cerita-cerita. Dan banyak YouTuber yang masih menagih juga karena itu cerita mereka review dan diceritakan lagi di YouTube. Begitu. Kak, jadi ini istilahnya yang penting orang-orang bahagia, sayanya diganggu nggak apa-apa gitu? Kalau untuk beta
beta sonde pernah masalah diganggu dan karena mungkin sudah terbiasa, sonde ada rasa takut kalau lihatnya asal jangan masuk dalam beta pun dunia. Ya makanya kalau lu pun dunia nah lu pun dunia so begitu. Kak Itis, dari cerita yang sudah dibagikan, kira-kira ada pesan apa sih Kak yang mau dibagikan kepada teman-teman BNS Squad yang sedang menonton hari ini? Tetap dekat dengan Tuhan, karena hal itu yang bikin ketong dijauhkan dari hal-hal yang seperti begitu. Kemudian jangan pernah berkompromi dengan setan. Ya karena bahaya. Iya. Iya, dan saya juga setuju sama apa dari yang Kak bilang tadi, kalau dekatkan diri pada Tuhan, karena memang pada akhirnya Tuhanlah yang bisa melindungi kita gitu. Iman kita sendiri yang bisa menjaga kita gitu. Iya. Dan jangan pernah memulai hal yang kita sudah tahu resikonya bakal buruk, Kak. Iya. Kalau misalnya kita lihat kegelapan itu juga akan melihat kita. Oke. Kak Itis, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di BNS Mirror. Dan buat teman-teman BNS Squad yang juga punya cerita horor atau mistis dan ingin diundang ke BNS Mirror, jangan lupa untuk kirimkan cerita kalian di emailnya BNS bawamong_nonstop@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk dukung konten-konten BNS dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe, serta nyalakan bunyi lonceng notifikasi. Karena percaya atau tidak, mereka ada.